Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubakan Inhil. Seperti biasa, yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2023 dengan berbagai macam problematikanya, aturan, dan sebagainya. Nah, kali ini saya ingin membahas, sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas lumayan lama, yang pada saat itu pretest kalau tidak salah tahun 2021 atau tahun 2022, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu guru-guru yang pretest itu banyak tidak lulus. Saya masih ingat angkanya, kurang lebih tidak pasti. Guru Kemendikbud yang mengikuti pretest itu sekitar 500.000 atau 500 ribuan lebih. Yang lulus itu hanya 26.000 yang pada waktu lalu sudah selesai PPG-nya. Nah, sekarang PPG Angkatan 2 di Kementerian Pendidikan sudah masuk ke tahap komprehensif kalau tak salah mereka jadi. Ya, mereka agak cepat. Nah, tahap 2 di tahun 2023 ini itu ada memiliki kategori khusus. Nah, yang saya sangat yakin di Kementerian Agama ini masih sulit diterapkan dan belum. Biasanya Kemenak itu lebih lambat, 1 mungkin bahkan 2 tahun. Kita nanti bisa pantau. Nah, jadi dari sekian ratus ribu yang tidak lulus itu tentu membuat Ditjen GTK, Kemendikbud membuat regulasi atau aturan atau memikirkan bagaimana guru-guru yang di dalam jabatan ini bisa PPG dengan catatan dan kategori tertentu. Nah, itu yang ingin saya bahas. Apa itu? Nah, ini kan mereka baru dipanggil ini Bapak Ibu. Ini penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan. Nah, memang di sini Bapak Ibu tidak akan melihat secara teks. Tidak akan melihat secara teks. Silahkan Bapak Ibu baca, pelajari kawan-kawan. Di sini memang tidak terlihat secara teks. Saya hanya sekilas waktu lalu membaca, tidak ada secara teks memang bahwa guru yang dipanggil PPG itu adalah guru yang belum lulus pretest dan kategori-kategori lainnya. Nah, ini laporannya, dan juga tentu di sini bahkan syarat secara detailnya tidak ada. Beda dengan Kemenak. Kemenak surat itu langsung ada syaratnya, harus terdaftar di Siaga, di Simpatika, aktif malah di situ. Terus lagi wajib memiliki NUPTK bagi guru PAI, NPK bagi guru madrasah, dan seterusnya. Nah, umur, terus lagi S1 juga, dan lain sebagainya. Yang tentu tidak kalah penting adalah lulus pretest tahun sekian antriannya. Diutamakan tentu tahun yang lama. Nah, untuk di Kemendikbud guru-guru umum, Bapak Ibu bisa tanya kepada teman-temannya, apakah yang dipanggil PPG itu yang lulus pretest atau tidak. Nah, itu dia. Jadi ini adalah skema dan aturan terbaru yang dilakukan, terobosan menurut saya dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan baru. Nah, di sekolah saya itu ada 2 orang yang terpanggil Bapak Ibu. Nih di wilayah Kepulauan Riau itu ada 417. Nah, dari 417 itu teman saya ada 2 orang. Itu mereka memang sudah lebih dari 3 kali pretest tidak lulus. Nah, tapi alhamdulillah dengan aturan terbaru Kemendikbud, mereka bisa PPG di tahun ini, dan alhamdulillah. Karena saya yakin Bapak Ibu, jika memang menunggu mereka lulus pretest,
ya kita nggak tahu sampai kapan. Nah, seperti guru-guru di Kemenak sebenarnya. Nah, jika misalnya masih menunggu lagi guru-guru madrasah itu lulus pretest, saya yakin banyak yang di usia-usia pensiun. Nah, begitu juga dengan guru PAI. Nah, dengan aturan ini, dengan aturan terbaru Kemendikbud ini, maka Kemenak bisa menerapkan bahwa PPG tidak wajib lulus pretest, tentu dengan catatan guru tersebut sudah lebih misalnya 3 kali pretest namun tidak lulus. Atau catatan-catatan lain atau syarat-syarat lain yang memang bisa diterima. Misalnya umur. Teman saya itu cerita, di kelas saya itu, kata dia, ada yang 1 tahun lagi pensiun, ada yang 2 tahun lagi pensiun. Silahkan Bapak Ibu bayangkan gimana tuh. Tinggal 1 tahun lagi pensiun, tinggal 2 tahun lagi pensiun, dia hanya menikmati ya beberapa bulan saja atau tahun saja mungkin TPG-nya. Bayangkan. Nah, jadi mungkin tujuan daripada Kementerian Pendidikan untuk memanggil guru-guru yang tidak lulus pretest, namun sudah memang mengabdi atau mengajarnya sudah lama. Nah, jadi ini sangat penting agar nanti tidak ada beban mental lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Silakan Bapak Ibu tanya kepada teman-temannya untuk seputar PPG di tahap 2 tahun 2023. Nah, sekarang itu saya tanya, mereka sudah masuk di ujian komprehensif. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Tentunya menambah motivasi, semangat dengan informasi ini. Jadi yang belum terpanggil berarti menunggu antriannya. Karena kan tidak mungkin juga dipanggil seluruhnya, karena guru honor itu jika kita cek berdasarkan pendaftaran guru itu di P3K, berarti itu kan honorer yang sudah dirilis BKN itu sekitar 500-an guru, 500-an ribu, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang akan diselesaikan. Namun dari 500 itu kan sudah setengahnya itu sudah sertifikasi. Mungkin demikian Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.